pagi, jumpa lagi di Sunday School GPI Sitomoyo. Kenapa kak? Saya tuh loh Kak Wasti kepengennya tuh ketemu langsung sama adik-adik, ketemu kumpul-kumpul bareng gitu loh. Soalnya tuh saya tuh sudah rindu dan rindu, kangen. Oh gitu. Iya. Kalau itu saya yakin anak-anak di rumah juga sama. Semuanya kangen, semuanya rindu, semuanya pengen ketemu. Tetapi saat ini kita masih belum boleh karena kita masih ada di masa pandemi, Kak Eti. Gitu ya. Berarti Iya. kita nggak boleh Kak. Nggak boleh. Berarti tetap lewat HP, tetap lewat TV, tetap Iya. lewat laptop gitu Kak. Iya, kita masih tetap seperti itu. Sekolah minggu kita, Sunday School kita. Tetapi Kak Eti, jangan khawatir. Ketika kita sekolah minggu di rumah, sekolah minggu di gereja, kita itu tetap diberkati Tuhan. Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah. Berkat Tuhan tetap sama, Oh, tidak gitu. berubah, Oh. tidak berbeda. Sama ya ketika kita ke Betul. gereja, ketika kita di rumah Iya. cuma lihat laptop. Betul. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan tetap memberkati kita semua ya Kak ya. Iya, itu kuncinya. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus tulus saat mengikuti ibadah, saat mengikuti sekolah minggu. Tuhan melihat hati kita. Kak, Oke, siap ngomong-ngomong. Kak. Ya. Kakak ingat enggak? Kita punya Tuhan yang Maha Pencipta. Ingat enggak Tuhan menciptakan binatang itu hari keberapa? Keenam. Wah, 5 apa 6 ya? Kalau 5 itu binatang di udara. Kalau ke-6 itu manusia sama binatang yang di darat Kak. wah, ini anak sekolah minggu teladan. Tepuk tangan buat Kak Eti. Nah, anak-anak di rumah pasti juga ingat. Nah, aku mau tanya, ingat enggak? Tahu enggak binatang yang pakai huruf K? Ada kambing, ada kingkong, Mm-mm. ada kuda, Mm-mm. ada kodok, Pinter. ada kelelawar. Jempol. Apalagi ya Kak ya? Kalau kambing bunyinya gimana Kak? Kambing bunyinya kayaknya mbe. Hah, persis mirip. Kita mau nyanyi lagu sekolah minggu. Oh, ada lagunya ya? Ada. Oh, kambing. gitu. Mbe. Nah, ada lagi. Kucing. Nah, meong meong. Nah, kita mau nyanyi lagu itu. Anak-anak sekolah minggu semuanya, mungkin ada simbah, ada bapak, ada kakek. Semuanya ayo ikut berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan kambing embek-embek dengan penuh semangat. Dengan ya. gerakan. Kita ikuti gerakan yang akan kita tampilkan nanti. Ya, Kita mau kita berhitung dulu ya Kak ya. Oke. Sebelum mulai nanti biar gerakannya kompak semuanya. Siap. Pakai bahasa apa ini Kak? Kita pakai bahasa luar negeri aja Kak. Asik apa? Bahasa apa kuy? Bahasa Inggris. Ya, kita berhitung dulu yuk. 1, 2, 3. Kambing ame-ame, kucing meong-meong, kata teo-teo.
Gimana Kak lagunya? Kambing embek embek. Kucing meong-meong. Aduh, saya dengernya gembira, lihatnya kayaknya nih adik-adik semangat sampai gembrobios ini Kak. Saya juga ikut narinya sampai gembrobios ini. Iya. Sama, pasti anak-anak di rumah juga sama. Tadi lagu itu mengatakan kepada kita untuk menjadi anak Tuhan itu akan selalu bergembira, selalu senang memuji Tuhan, mengucapkan haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini, kita akan selalu mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Duduk yang manis ya. Kita berdoa. Kalau nyanyi boleh. Tadi kita lompat-lompat, lari-lari. Kalau berdoa kita sikapnya yang manis. Karena Sikap kita yang benar. Iya, betul ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Satu nyanyian, lipatlah tangan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu hari ini sehingga kami pada hari ini masih bisa mengikuti Sunday School bersama-sama walaupun masih dalam via online. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah apa yang kami lihat hari ini, apa yang kami dengar hari ini bisa menjadi berkat buat kami. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak, kita ingat ya, Tuhan kita itu Maha Pencipta. Tuhan kita itu Maha Kuasa. Ya, betul Kak. Dia menciptakan segala sesuatu itu dengan kuasa dan mujizatnya. Amin. Kalau kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Tuhan itu, wah macam-macam, indah, luar biasa. Mungkin ada yang aneh juga, tapi itu semuanya adalah kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, Ya, Kak Eti, ya, gimana Kak Wati? ada binatang yang diciptakan Tuhan itu ada yang kecil, ada yang kalau kita lihat kita harus pakai apa itu? Yang Mie itu goreng, mikroskop Kak. Mikroskop, betul. Ada yang binatangnya ya sedang-sedang kita bisa lihat, ada yang besar-besar. Dinosaurus besar. Dinosaurus sudah musnah jutaan tahun yang lalu ya Pak. Iya. Kalau yang saat ini yang kelihatan besar itu gajah. Apalagi ya Kak ya? Apa ya? Kudanil. Oh iya, kudanil juga besar. Apalagi ya? Siapa lagi ayo? Ada yang jadi lagu sekolah minggu itu loh Kak. Ada ya Kak? Ada. Besar juga ya? Besar sekali. Oh. Tapi aneh. Ya itulah kuasa Tuhan. Oh aneh. iya Tuhan itu menciptakan macam-macam gitu ya. Katanya pendek. Oh tahu itu Apa, Kak? Itu kesukaan adik-adik pasti suka nyanyi lagu itu pasti itu kemarin itu. Apa itu Kak lagunya? Kayaknya lagunya lagu King Kong gitu kan. King Kong. Iya. Aku pengen King nyanyi Kong. lagu ini ya Kak. Wah, tapi dengan Sambil gerakan ya bergerak-gerak. kita ya. Iya. Adik-adik juga ikut bergerak mengikuti adik-adik yang menari nanti sambil semangat penuh sukacita. Pasti anak-anak di rumah pasti senang sekali kalau kita ajak nyanyi sekolah minggu itu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng, semuanya berdiri lagi ya. Oke. Kita nyanyikan lagu King Kong, badannya besar. Kita Nah, hitung itu. lagi biar kompak nanti Nganggo mulainya basa apa, Kak. Kak? Tadi bahasa Inggris sudah. Ya karena kita cinta Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia dulu. Siap, Kak. Ya. yuk. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. King Kong badannya besar,
semangat sekali. Tambah dengan gembrop ya sini Kak, ini netes-netes ini sampean ini keringatnya ya. nggak bawa lap ya, kasihan kakak. Iya. Kak, Ya, tapi gimana Tuhan Kak? menciptakan segala sesuatu. Tugas Ya. kita apa dengan ciptaan-ciptaan Tuhan itu, Kak? Tugas kita itu memanfaatkan, menghabiskan. Bener nggak ya Kak ya? Aduh, ini pasti nggak baca firman Tuhan. Di Salah ya? firman Tuhan itu ada tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia terhadap Ya. ciptaan-ciptaan Tuhan. Itu loh. Apa itu Kak ya? Tuhan menginginkan manusia itu untuk memelihara ciptaan Tuhan. Oh, gitu. Karena ciptaan Ya. Tuhan itu ada Ya. tumbuhan, ada binatang, Ya. itu dipakai Tuhan untuk memberkati, untuk mencukupi kebutuhan hidup Oh, kita ya Kak kebutuhan ya. hidup manusia. Iya, biar sehat, kuat gitu ya, Betul. bertumbuh gitu, ge. Nah, Ya, itu ya. tugas kita sebagai Samuel kecil. Oh, gitu. Nah, Samuel kecil itu Ya. kan harus taat kepada Tuhan. taat Oh, gitu. kepada Tuhan. Ya. Kalau kita mau memelihara semua ciptaan Tuhan, berarti kita taat kepada Tuhan. Oh, gitu. Jadi ketika kita nggak membunuh sembarangan hewan kecil, Iya. terus nggak mainan apa bunga dipetik sembarangan, Iya. kita menyirami, memelihara itu, kita berarti sudah melakukan firman Tuhan ya Kak ya. betul, kita sudah mentaati firman Tuhan. Oh, begitu. Ya. Kak Eti, sekarang waktunya kita mau menjadi Samuel kecil yang taat kepada Tuhan. Siap. Kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Ya. Anak-anak siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Harus Ambil siap. sikap yang Iya, betul, benar. Kak. Iya. Telinganya diapakan, Kak? Dijereng, ya. Iya. Dilebarkan, hatinya dikosongkan Siap, Kak. dari semua Gitu ya. yang tidak baik. Pikirannya juga difokuskan Oh, kepada gitu ya. firman Yang lain-lain Tuhan. disampingkan dulu ya Kak ya. Iya. Kita fokus lihat firman sama mendengarkan ya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ini pasti Kak ya. nyanyi lagi. Iya, nyanyi Apa nih, lagunya, Kak? Katanya kita jadi Samuel kecil itu kayaknya ada lagu yang judulnya Samuel kecil, itu iya. ada ya Kak ya. Sama judulnya Samuel Kecil. kecil. Kita mau Oke. menyanyikan lagu ini. Iya. Hai, kita berhitung dulu Oh Kak. gitu. Biar kompak. Tadi bahasa Inggris sudah, bahasa Indonesia sudah. Kita Sekarang mau pakai bahasa Mandarin. Aku nggak bisa, Kak. Ada yang bisa Mandarin nggak? Saya orang Jawa, kita pakai bahasa Pakai Jawa bahasa aja. Jawa wae, wes, sing gampang. Monggo. Kita Nggih. mari kita beri. Oh, monggo Bu, kita Nggih. mulai setunggal kalih tiga. Mari
Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan Salam adik-adik semua, saudara-saudari dan bapak ibu, semua murid Sekolah Minggu GPI Sidomoyo. Selamat berjumpa kembali, dan kita bersyukur jika pada siang hari ini kita masih boleh bersekutu dalam Sunday School. Pak Walijo akan bertanya kepada semua murid sekolah minggu, apa moto sekolah minggu? Ini sudah 2 tahun tambah setengah tahun lagi sekolah minggu berkomitmen untuk mengadakan gerakan yang diwujudkan dalam sebuah moto. Apa moto sekolah minggu? Ayo, siapa yang ingat? Menjadi, kata pancingannya menjadi apa? Menjadi Samuel masa kini. Ya, apa sih yang harus kita tiru dari Samuel? Nah, pada siang hari ini Pak Walijo akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menjadi Berkat atau Tamat. Baik, sebelum kita akan belajar lebih jauh tentang tokoh kita, tentang Samuel kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah mempersekutukan kami dalam sekolah minggu online pada siang hari ini. Kami menyiapkan hati pikiran kami ya Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Satukan kami dalam penyembahan, satukan kami dalam mendengar kebenaran pengajaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengarahkan kami untuk memahami, mengerti, dan menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah dan bodoh ini, agar menjadi alat bagi kehendak dan rancangan-Mu terjadi atas kami segenap murid dan guru sekolah minggu di GPI Sidomoyo. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik dan saudara-saudara, Bapak Ibu, semua murid sekolah minggu GPI Sidomoyo, Samuel, sebelum kita akan belajar lebih jauh tentang Samuel itu anaknya siapa sih? Bapak Samuel siapa? Ibunya Samuel siapa? Bapaknya Samuel adalah Bapak Elkanah. Siapa ibunya? Ibu Hana. Iya, 100 bagi semua murid sekolah minggu yang sudah menebak dengan benar. Bapak Samuel dan Ibu Hana
dalam cerita ini akan kita awali dari mereka mempersembahkan anak mereka, Samuel yang saat itu masih kecil, kepada Tuhan. Mereka membawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan. Mari kita simak bersama. Kita akan membuka kitab Samuel pasal yang pertama, ayatnya 24 sampai dengan 28. Pak Walijo akan membacakan untuk kita semua. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Samuel diserahkan kepada Tuhan, dibawa ke rumah Tuhan, masih sangat kecil. Tadi dikatakan bahwa baru disapih oleh ibunya ketika Samuel dibawa untuk diserahkan kepada Imam Eli di rumah Tuhan. Berarti sejak saat itu Samuel hidup bersama-sama dengan Imam Eli dan keluarganya. Samuel hidup bersama-sama dengan imam-imam di rumah Tuhan. Nah, kebetulan Samuel ini karena masih kecil, sehingga dibutuhkan orang-orang yang mengasuh, orang-orang yang membimbing, mendidik dia. Imam Eli mempunyai juga anak-anak laki-laki, mempunyai 2 orang anak laki-laki yang sudah besar-besar, sehingga anak-anak lelaki Imam Eli ini sudah menjadi imam-imam muda. Nama mereka adalah Hofni dan Pinehas. Anak-anak Imam Eli adalah Hofni dan Pinehas. Jadi Samuel kecil ini hidup bersama-sama dengan mereka. Lalu mari kita telusuri bagaimana situasi dan kondisi keluarga Imam Eli dan juga anak-anaknya. Adapun Samuel 2 ayat yang ke-12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Anak-anak lelaki Imam Eli, Hofni dan Pinehas, walaupun mereka sudah menjadi imam-imam muda, tetapi ternyata mereka adalah anak-anak muda yang jahat di pandangan Tuhan. Mereka anak-anak yang dursila. Mereka anak-anak yang tidak mengindahkan Tuhan. Setiap kali ada umat Tuhan yang datang beribadah, mereka tidak menghargai. Ada yang membawa persembahan kepada Tuhan, mereka tidak menghargai. Kalau ada jemaat yang mempersembahkan korban bakaran, mereka justru minta bagian daging terbaik. Kalau tidak boleh dipilih, tidak boleh diminta, mereka akan memintanya dengan paksa. Loh, betapa mereka sangat jahat. Mereka memilih bagian daging terbaik sebelum itu diserahkan kepada Tuhan. Sehingga tidak saja mereka berdosa, tapi mereka membuat
umat Tuhan juga berdosa. Orang-orang yang persembahkan korban itu juga berdosa. Bagaimana Samuel hidup di tengah-tengah orang-orang seperti ini? Kita akan membaca Samuel 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Samuel kecil ini menjadi pelayan Tuhan. Nah, sekarang Pak Walijo akan bertanya, siapa di antara adik-adik semua yang berusia sekitar, kalau anak yang baru saja disapih itu usianya berapa ya? 2 tahun? 3 tahun? Atau lebih? Siapa yang kira-kira usianya sepantaran dengan Samuel? Di sini dikatakan, ditulis dalam firman Tuhan dalam Alkitab bahwa Samuel yang kecil itu di sana dibimbing untuk melayani Tuhan. Nah, sekarang Pak Walijo bertanya, kalau anak-anak itu caranya melayani Tuhan gimana? Lalu adik-adik yang sepantaran dengan Samuel, berarti adik-adik Indria ya. Bisakah adik-adik melayani Tuhan? Apakah bisa melayani Tuhan? Bisa. Samuel aja bisa. Samuel bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Kalau ada bangku-bangku, tempat-tempat duduk di rumah Tuhan yang kotor, Samuel membersihkan. Kalau ada kertas, kalau ada sampah, kalau ada tisu, kalau ada bungkus permen yang ditaruh sembarangan, jatuh sembarangan di rumah Tuhan, Samuel memunguti dengan setia, lalu dibuang ke tempat sampah. Samuel juga sudah mulai belajar berdoa, mendoakan teman-temannya yang sakit. Samuel juga mengingatkan teman-teman sebayanya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Wah, itu melayani namanya. Berarti, wah kalau gitu saya bisa, Pak. Ya, adik-adik bisa. Kita semua bisa. Lalu bagaimana pertumbuhan Samuel? Ya, Samuel bertambah usia dari tahun ke tahun. Mari kita baca ayat 26 dari Samuel 2, 1 Samuel 2. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel yang semakin bertumbuh dewasa, semakin besar. Berarti setelah Indria, Samuel menjadi murid Madya, lalu menjadi murid Tunas Muda, dan selanjutnya dan selanjutnya. Tapi satu yang kita baca baru saja, kita dengar bersama, bahwa Samuel semakin besar semakin disukai Tuhan. Samuel juga semakin disukai manusia. Sekarang kita akan mencoba meneliti diri kita. Bagi murid-murid yang sudah madya, sudah tunas muda, remaja, dewasa, pemuda dewasa, bagaimana dengan kita? Kita semakin besar, semakin bertambah usia, apakah semakin dikasihi Tuhan? Semakin dikasihi sesama kita? Kalau Samuel jelas, karena semakin besar dia semakin setia, dia semakin menghormati orang-orang di sekitarnya. Samuel semakin rajin beribadah, sehingga Tuhan semakin menyukai dia.
Orang-orang di sekitarnya juga semakin mengasihi dia, menyukai dia. Karena Samuel itu anaknya sopan, anaknya rajin. Sehingga siapa orang yang tidak suka dengan anak yang rajin? Siapa orang yang tidak suka dengan anak yang sopan? Tuhan suka. Orang-orang di sekitar kita suka. Dan Samuel menjadi semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Nah, sekarang kita akan semakin lebih jauh mengetahui tentang Samuel. Bagaimana Samuel di usia dewasanya? 1 Samuel pasal 3 ayat 19 sampai dengan 20. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Nah, Samuel semakin besar, semakin dewasa, semakin dipercaya oleh Tuhan, semakin diberi kepercayaan yang besar oleh Tuhan. Sekarang kita akan mencoba mengamati. Ada 3 macam karakter, ada 3 macam kepribadian. Yaitu yang pertama, tokoh yang baik tetapi dia menjadi orang tua yang kurang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anak-anaknya, yaitu Imam Eli. Imam Eli itu orangnya baik sehingga Tuhan terus memberkati dia. Tetapi anak-anak Imam Eli itu sejak kecil sudah nakal, jahat. Tetapi Imam Eli tidak pernah menegur, memarahi, bahkan tidak pernah berlaku keras terhadap mereka. Apa yang diperoleh oleh Imam Eli atas segala kesalahan kepada Tuhan tersebut? 1 Samuel 3 pasal 3 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Imam Eli yang setia itu ternyata mendapat hukuman dari Tuhan selamanya. Maksudnya selamanya sampai anak cucunya dihukum oleh Tuhan. Karena sebagai orang tua tidak berlaku keras terhadap prinsip keimanan, prinsip pengabdian anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak dursila, anak-anak yang tidak menghormati, menghargai Tuhan. Maka Samuel dihukum selamanya oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan Hofni dan Pinehas? Orang-orang muda yang sudah dipercaya pelayanan menjadi imam-imam, tetapi mereka jahat dalam pandangan Tuhan. Kita akan lihat dari 1 Samuel 2 ayat 34. 1 Samuel 2 ayat 34. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Tragis, mengenaskan. Keluarga seorang imam, kepala imam, mendapat hukuman selamanya. Anak-anaknya dimatikan sendiri oleh Tuhan karena kejahatannya. Walaupun mereka hidup di lingkungan rumah Tuhan, walaupun mereka hidup sehari-harinya melayani, tapi karena mereka tidak berlaku taat, karena mereka sembrono,
ketika melakukan pelayanan, ketika mengerjakan pelayanan, maka Tuhan tidak berkenan. Dan apa upah mereka? Mereka tidak mendapatkan upah, apalagi upah. Mereka justru mendapatkan kesengsaraan. Sekarang pilihan bagi kita. Kita tahu bagaimana Samuel yang menjadi tokoh panutan kita sehingga menjadi moto sekolah minggu, menjadi Samuel masa kini. Sejak kecil Samuel sudah melayani Tuhan. Semakin besar Samuel, semakin taat dan setia, sopan dan rajin. Artinya kualitas pelayanan Samuel seiring bertambahnya umur semakin tinggi, semakin berkualitas. Sehingga Tuhan mempercayakan tidak hanya Tuhan semakin mengasihi sesamanya, semakin mengasihi, tetapi Samuel dipercayakan pelayanan-pelayanan yang semakin besar. Dialah yang mengurapi calon raja Israel yang pertama, Raja Saul. Sebelum dia menjadi raja, Tuhan sudah mengutus Samuel, urapilah dia menjadi raja bagi umatku. Ketika Saul tidak berkenan, maka Tuhan juga memberitahu rahasia ini kepada Samuel. Karena kedekatannya kepada Tuhan sebagai seorang abdi yang setia, urapilah Daud menjadi raja. Samuel lagi yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang kita boleh merenungkan firman Tuhan dan hidup kita menjadi pilihan. Maukah kita menjadi berkat? Kalau mau, mari. Walaupun adik-adik masih kecil, masih Indria Pratama, tapi Tuhan sudah mempercayakan pelayanan. Adik-adik bisa melayani, bisa mendoakan teman-teman yang sakit, bisa menjaga kebersihan rumah Tuhan, bisa menjaga ketenangan ibadah. Yang sudah semakin besar, semakin sopan, semakin rajin, semakin menghargai dan menghormati sesamanya, menghormati orang-orang yang lebih tua. Maka Tuhan semakin mengasihi, dan Tuhan akan mempercayakan pelayanan-pelayanan yang lebih besar kepada saudara-saudara semua. Pilihan, maukah kita menjadi berkat, atau kita memilih tamat? Seperti karirnya Imam Eli, seorang hakim dan seorang kepala imam, dihukum selamanya. Seperti imam-imam muda yang sudah melayani, setiap hari melayani di rumah Tuhan, Hofni dan Pinehas, akhirnya dibunuh sendiri oleh Tuhan, dihabisi sendiri karena kedurhakaannya, kedursilaannya, kejahatannya kepada Tuhan. Amin. Kiranya Samuel yang semakin kita dalami latar belakang pengabdian, kesetiaan dan juga pelayanannya, menjadi inspirasi yang memberi kita semangat pelayanan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pengertian, atas pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami melalui keteladanan hamba-Mu Samuel
Tuhan mengajar kami sejak kecil kami melayani Tuhan dengan setia. Biarlah Roh Kudus yang akan memberi kami semangat, Roh Kudus yang akan memberi kami kesanggupan dan kemampuan untuk kami hidup seperti Samuel yang setia melayani sejak masih kanak-kanak sekali sampai sudah menjadi sangat tua, tetap setia melayani Tuhan. Kami menyerahkan murid-murid sekolah minggu GPI Sidomoyo. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga semakin hari Tuhan tambahkan kesetiaan, Tuhan tambahkan keimanan, pengertian dan pengetahuan akan Tuhan Yesus semakin dalam dan semakin mengakar, sehingga Tuhan semakin menyayangi mereka dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik semua, demikian tadi firman Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.